Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosrido Pangayom dengan NIM 2002040443 dari jurusan Teknik Elektronika Prodi D3 Teknik Listrik. Pada video kali ini, saya akan sedikit mempresentasikan tentang grounding system dalam distribusi tenaga listrik. Oke, langsung saja. Sebelum masuk ke pengertian grounding, pada sistem tenaga listrik yang semakin besar dengan panjang saluran dan besarnya tegangan akan menimbulkan arus gangguan yang semakin besar pula. Dengan demikian terjadi gangguan tanah semakin besar dan busur tidak dapat padam dengan sendirinya. Ditambah lagi dengan gejala busur tanah atau arching ground semakin menonjol. Gejala busur tanah adalah suatu proses terjadinya pemutusan atau clearing dan pukulan balik atau restriking dari busur listrik yang secara berulang-ulang. Ini sangat berbahaya karena dapat menimbulkan tegangan lebih atau transient yang tinggi yang dapat merusak peralatan listrik atau juga membahayakan tumbuhan, hewan, dan manusia yang ada di sekitarnya. Oleh karena itu, pada sistem-sistem tenaga listrik yang relatif besar, baik sistem itu tidak lagi menggunakan sistem terapung atau sistem delta, tetapi titik netral sistem itu diketanahkan melalui tahanan atau reaktansi. Pentanahan itu umumnya dilakukan dengan menghubungkan titik netral transformator daya dengan tanah. Oke, apa sih itu grounding? Grounding adalah jalur instalasi kabel listrik menggunakan sistem pentanahan atau juga di dalam tanah, ditanam di dalam tanah untuk mengurangi atau menghindari bahaya yang disebabkan oleh tegangan tinggi, konsleting maupun petir ataupun juga arus berlebih. Sistem pembakalan grounding tidak tersambung secara langsung bersama kabel lain yang ada pada instalasi listrik rumah. Fungsi grounding. Fungsi utama grounding adalah untuk menjadi penghantar arus listrik ke tanah atau ke bumi saat terjadi konsleting listrik sehingga mencegah penggunanya tersengat listrik. Dalam proses pembangunan rumah, grounding listrik memiliki tujuan utama yakni agar rumah semakin aman dari berbagai ancaman. Akan tetapi, sistem ini juga mampu memberi keamanan dan perlindungan yang lebih tinggi kepada semua jaringan listrik yang ada di rumah, serta juga dapat melindungi segala macam hewan, tumbuhan, ataupun manusia dari listrik tersebut jika ada konsleting dan lain-lain. Tidak hanya itu saja, namun grounding ini memiliki fungsi lain yang tidak kalah menarik. Antara lainnya adalah 1. Penangkal petir. Pada saat cuaca sedang tidak aman atau hujan deras, kemungkinan besar petir akan terjadi, dan apabila aliran listriknya terlalu tinggi, ini bisa membahayakan keamanan rumah. Oleh karena itu, diterapkannya sistem grounding akan membantu rumah selalu aman dan tidak perlu khawatir akan tersembar petir tersebut. Karena bila tersambar petir, listrik yang berlebih akan dialirkan langsung menuju ke tanah. 2. Mengamankan peralatan listrik. Terkadang aliran listrik yang rumit juga akan membuat kabel yang rumit akan bermasalah, seperti kabel konslet maupun tegangan yang bocor. Untuk mengatasi hal tersebut, maka penerapan sistem grounding sangat penting dan sangat dianjurkan untuk membantu dan mencegah terjadinya kerusakan tersebut. 3. Menjaga keselamatan. Agar aliran listrik selalu terjaga, maka sistem grounding ini sangat membantu dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kita agar jika ada masalah tertentu seperti gangguan listrik atau setrikaan
atau juga pada saat di tower transmisi distribusi, kayak seperti di manusia di sekitarnya atau hewan, tumbuhan, dan segala macam aman, tidak tersengat arus listrik. Yang keempat adalah menetralisir noise. Di antara fungsi-fungsi grounding yang lainnya, yang sebagai penetralisir noise ini umumnya disebabkan oleh daya listrik maupun muatan listrik yang kurang baik, dan juga penggunaan komponen yang material tidak standarnya, yang membuat peralatan atau rangkaian listrik jadi trouble atau rusak, menyebabkan konsleting. Yang kelima, menstabilkan tegangan listrik. Fungsi sistem grounding atau kabel listrik ini berikutnya adalah untuk menstabilkan tegangan listrik. Grounding mampu menstabilkan listrik yang berasal dari banyak sumber tegangan yang ada. Misal kayak ada penambahan dari kabel jaringan transmisi dari satu transformator atau dua, kan muatan jadi berlebih. Ini grounding bisa menstabilkannya. Yang keenam, mengatasi kelebihan arus listrik. Selain menjadi stabil dan tegangan penetral noise, sistem konstruksi grounding listrik ini juga mempunyai fungsi mengatasi kelebihan arus listrik yang terjadi pada jaringan kelistrikan Anda atau pada jaringan distribusi dan transmisi. Selanjutnya adalah macam-macam sistem grounding. Macam-macam sistem grounding, yang pertama, impedensi tera. Impedensi tera merupakan jenis sistem grounding yang memanfaatkan saluran tanah melalui impedensi. Sistem ini tidak lagi disambungkan dengan sambungan grounding yang lain, namun hanya memiliki sambungan dengan kecepatan yang tinggi. Untuk memantau impedensi, maka hadirlah perangkat pemantau isolasi. Yang dua, tera neutral combinate. Saluran pengaman dan saluran netral ini akan disatukan menjadi satu sistem secara keseluruhan. Untuk keseluruhan bagian sistem yang pada jenis akan memiliki saluran PAN yang jumlahnya hampir sama atau tidak jauh berbeda. Yang ketiga, tera-tera. Jenis tera-tera ini memiliki adalah sistem yang sambungannya dan titiknya langsung kepada tanah. Meskipun titiknya langsung, isolasi konduktif yang disambungkan secara bersama dengan elektroda pentanahan akan berdiri sendiri. Yang keempat, tera neutral spartate. Pada jenis yang terakhir ini, saluran pengaman dan saluran neutral memiliki saluran PE dan N yang terpisah. Cara kerja atau sistem kerja dari grounding kelistrikan ataupun grounding dari distribusi dan transmisi tenaga listrik. Pada dasarnya, prinsip kerja dari grounding itu semua hampir sama, yaitu dengan cara menangkap aliran listrik yang berlebih melalui panel atau tower dan kabel tembaga dialirkan menuju ke tanah agar mengamankan peralatan listrik yang ada di sebelahnya dan di sekitarnya, dan juga mengamankan makhluk hidup, tumbuhan maupun manusia. Berbicara soal cara kerja sistem pentanahan atau grounding tenaga listrik ini, rupanya komponen terpenting di dalamnya adalah kabel grounding. Kabel ini berfungsi untuk meminimalisir adanya kebocoran arus listrik, entah besar ataupun kecil. Yang seperti Anda tahu sendiri, arus listrik akan selalu mencari aliran yang mudah dilewati. Sehingga dalam hal arus yang sangat besar, bumi merupakan pilihan terbaik untuk membuang kebocoran atau loncatan arus listrik tersebut. Agar grounding bisa bekerja sebagaimana mestinya, kabel penghantar harus benar-benar terhubung dengan tanah tanpa adanya reaktansi atau hambatan, agar kita bisa memastikan aliran grounding aman untuk melindungi peralatan listrik ataupun lainnya. Pada instalasi kelistrikan dipasang juga KWH meter, sedangkan untuk kebutuhan penangkal petir langsung tersambung ke unit penangkal petir yang biasanya berupa tiang, tower, atau lainnya yang cukup tinggi. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan atau kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.